Liverpool krisis lini serang. Liverpool praktis cuma bisa mengandalkan Mohamed Salah secara rutin sejak awal musim. Darwin Núñez sempat absen 3 pertandingan di awal musim karena kartu merah. Sementara itu, Diogo Jota, Luis Diaz, dan Roberto Firmino masuk ruang perawatan. Bahkan Jota dan Diaz sudah absen 3 bulan lamanya. Untuk itu, klub berdoa agar pemulihan para pemain depannya yang lagi cedera berjalan lancar. Pria asal Jerman itu menargetkan Jota, Diaz, dan Firmino bisa pulih setidaknya 3 pekan lagi. Kami harap dalam 2-3 pekan kami bisa punya opsi lebih di lini depan dan kami bisa kombinasikan. Kini kami punya Gakpo, pemain yang sangat penting, penghubung. Dia bisa bermain di sayap dan juga di tengah, ujar Jurgen Klopp seperti dikutip Iris Time. Maguire bukan pilihan terakhir Ten Hag di lini belakang. Maguire baru 8 kali tampil di Liga Inggris musim ini, 4 diantaranya menjadi starter. Ia kalah bersaing dari Rafael Varane, Lisandro Martinez, bahkan Luke Shaw yang biasanya dipasang sebagai bek kiri. Padahal Maguire tampil bagus bersama Inggris di Piala Dunia 2022. Namun sepulangnya dari Qatar, ia baru dipercaya tampil selama 222 menit saja bersama Setan Merah di seluruh ajang. Meski begitu, Ten Hag mengatakan Maguire masih dibutuhkan olehnya. Ia hanya meminta pemain 29 tahun itu untuk terus bersiap sampai kesempatan untuknya datang. Dia, Maguire, bukanlah pilihan kelima, namun semuanya tergantung pada dirinya. Saya harus bilang bahwa dia berlatih dengan baik, menambah kualitas tim, dan itulah yang saya harapkan dari seluruh pemain, ujar Ten Hag dikutip ESPN. Erik Ten Hag ungkap masih ingin datangkan pemain baru. MU baru mendatangkan 2 pemain di bursa transfer musim dingin ini, yaitu Jack Butland dan Wout Weghorst dengan total pengeluaran 2,5 juta pound. Kehadiran 2 pemain itu memang menutupi kepergian Martin Dubravka serta Cristiano Ronaldo. Tapi pria asal Belanda itu rupanya belum puas dengan kedalaman skuad saat ini. Dia masih butuh tambahan pemain demi mengarungi 4 kompetisi hingga akhir musim. Saya sih maunya ada pemain baru jika kami punya kesempatan dalam beberapa hari ke depan. Tapi tidak tergantung dengan saya saja, sudah jelas kan? Ujar Ten Hag di ESPN. Saya rasa klub ini punya misi untuk selalu tampil lebih baik setiap harinya. Jadi jika ada kesempatan untuk membuat skuad lebih baik, maka Anda harus lakukan. Itulah cara saya, jadi saya tetap mencari dan meneliti pemain incaran. Tapi saya sudah punya profil pemain yang cocok untuk skuad, kata Ten Hag. MU sendiri sudah membelanjakan lebih dari 200 juta pound musim panas lalu. Everton batal rekrut Marcelo Bielsa. Dilaporkan Mirror, pemilik Everton, Farhad Moshiri telah mengadakan pertemuan dengan Bielsa. Namun ternyata pelatih 67 tahun itu baru mau menangani tim utama setelah musim ini berakhir. Ia ingin melatih tim junior lebih dulu. Sementara Bielsa melatih tim junior Everton, tim utama diserahkan kepada pelatih interim. Ia menyarankan demikian karena menilai tim yang ada saat ini tak cocok untuk pola permainannya, sehingga akan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Syarat yang diminta Bielsa seolah menyiratkan ia tak mau terbebani dengan target lolos degradasi musim ini. Sedangkan Everton ingin segera keluar dari zona merah. Moshiri pun akhirnya menolak permintaan pelatih unik itu. Rashford on fire bukan karena sihir Ten Hag. Rashford tak berhenti membobol gawang lawan-lawan MU. Total ada 10 gol dan 2 assist yang dibuat dari 10 pertandingan terakhir. Padahal Rashford di awal musim sempat kesulitan membuat gol dan dianggap sudah habis setelah mencuat di awal karirnya. Tapi kedatangan Ten Hag mengubah peruntungan Rashford yang justru jadi mesin gol MU sepeninggal Cristiano Ronaldo. Bagi Ten Hag, penampilan Rashford itu tak lepas dari kerja keras si pemain, bukan karena andilnya. Saya bukan Harry Potter, itu cuma soal kepercayaan diri. Meski tentunya saya dan staf pelatih membahas struktur ke tim ini, khususnya soal cara bermain di mana dia harus ada di posisi yang tepat. Tapi pada akhirnya semua tergantung dia, si pemain. Ketika pemain percaya diri, dibantu juga suasana dan kultur tim, maka saya yakin pemain bisa tampil pada performa terbaiknya, ujar Ten Hag di ESPN. Zaniolo tolak tawaran Bournemouth, AS Roma siapkan sanksi. Dilaporkan Sky Sport Italia, Zaniolo bahkan tak mau datang bertemu dengan perwakilan Bournemouth yang sudah jauh-jauh datang ke Roma. Manajemen Roma pun kesal dengan sikap itu. Zaniolo dinilai telah membuat geologi rugi 2 kali. Pertama karena menolak permainan melawan Spezia,
dan Napoli akhir pekan ini. Kedua karena menolak satu-satunya proposal konkret yang ada. Kini Zaniolo berpotensi dihukum oleh Roma. Bisa saja Giallorossi membekukannya dari skuad hingga akhir musim ini, lalu menjualnya di musim panas mendatang. Zaniolo terikat di Roma sampai 2024 dan melihat situasi saat ini, kecil kemungkinan kontraknya akan diperpanjang. Hakim Ziyech sulit untuk tinggalkan Chelsea. Meski tampil memukau bersama Maroko di Piala Dunia 2022, ia tetap bukan pilihan utama manajer Graham Potter. Musim ini, Ziyech baru tampil selama 609 menit dan hanya 6 kali menjadi starter dalam 15 laga di seluruh ajang. Ziyech pun dikaitkan dengan sejumlah klub di musim dingin kali ini. Menurut data transfer market, ada Newcastle United, AS Roma, hingga AC Milan yang dikabarkan tertarik mendapatkan jasanya. Meski begitu, ada satu kendala yang harus dihadapi klub-klub peminat, terutama mereka yang tak punya ongkos banyak. Ziyech tak bisa cabut dari Chelsea dengan status pinjaman. Dirangkum oleh Football Italia, hal itu disebabkan Chelsea telah mencapai batas maksimum jumlah pemain yang boleh dipinjamkan dalam semusim. Artinya, jika Ziyech pindah, itu harus dilakukan dengan kepindahan permanen. AC Milan siap bangkit dari keterpurukan. Milan berstatus juara bertahan Serie A musim ini, tapi performanya masih jauh dari kata memuaskan. Selepas Serie A bergulir lagi awal Januari, Milan malah menurun. Pioli selaku pelatih meminta Oliver Giroud dan kawan-kawan untuk segera bangkit dan memperbaiki performanya jika masih ingin menuntaskan musim dengan trofi. Itu dimulai dari laga kandang kontra Sassuolo, Minggu 29 Januari 2023 malam. Kami punya kesempatan bangkit besok. Saya pikir untuk bisa menyudahi momen buruk ini, kami harus bersatu dan melupakan yang kemarin. Tidak ada gunanya menyesali performa buruk sebelum ini, ujar Stefano Pioli di Milan News. Brighton and Hove Albion enggan melepas Moises Caicedo. Diberitakan Sky Sport, Brighton telah memberitahu Caicedo bahwa ia tak akan dilepas pada musim ini. Caicedo awal pekan ini mengatakan dirinya hanya fokus membela Brighton, namun beberapa hari kemudian mengeluarkan pernyataan di media sosial dan meminta Brighton merestui transfernya. Meski Brighton sudah menjual banyak pemain bintang dalam beberapa tahun terakhir, mereka tak lantas menerima segala tawaran yang datang. Caicedo masih menjadi bagian penting dari tim asuhan Roberto De Zerbi, setidaknya sampai musim ini selesai. Barcelona menang 1-0 atas Girona. Girona versus Barcelona berlangsung di Estadi Montilivi Minggu 28 Januari malam. Barcelona menang dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang Pedri di menit ke-61. Hasil itu membuat Barca menjaga konsistensi kemenangan dan bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 47 poin dari 18 laga, unggul 6 poin dari Real Madrid di tempat kedua. Bayer versus Eintracht Frankfurt imbang 1-1. Duel Bayern Munchen versus Eintracht Frankfurt berlangsung di Allianz Arena Minggu 29 Januari 2023 dini hari. Bayern membuka skor memasuki menit ke-34 lewat Leroy Sané. Eintracht Frankfurt tancap gas di babak kedua. Gol penyeimbang tercipta pada menit ke-59. Randal Kolo Muani menorehkan nama di papan skor. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Jerman. Bayern di puncak dengan 37 poin, sementara Eintracht tertahan di urutan kelima dengan 32 poin. Piala FA, Tottenham bungkam Preston 3-0. Preston North End versus Tottenham Hotspur berlangsung di Deepdale Stadium Minggu 29 Januari dini hari dalam lanjutan Piala FA babak keempat. Tottenham Hotspur menang dengan skor 3-0. Son Heung-min bikin brace pada menit ke-50 dan ke-69. Arnaud dan Juma tambah pesta kemenangan. Spurs akhirnya menang 3-0 atas tim divisi Championship dan berhak melaju ke babak Piala FA selanjutnya. MU hajar Reading 3-1. Manchester United versus Reading tersaji di Old Trafford dalam babak keempat Piala FA Minggu 29 Januari dini hari. Gol pertama MU dicetak oleh Casemiro pada menit ke-54. 4 menit kemudian, Casemiro bikin gol indah untuk MU, skor menjadi 2-0. Pada menit ke-66, Fred menambah gol untuk MU lewat sepakan tumitnya berkat umpan dari Bruno Fernandes. Reading cuma sekali membalas via sundulan Armando Salif Mbonge.
Reading pun harus bermain dengan 10 orang setelah Andy Carroll kena 2 kali hukuman kartu kuning. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah, kemenangan untuk MU 3-1.